Ngomong-ngomong, Siul. enggak, ini nggak usah siul. Ini kakak langsung tanyain aja. Apa judul lagu yang biasa dinyanyiin sama adik-adik semua di awal-awal kita ibadah online? Harusnya salah. Apa judul lagunya? A few moments later. Apa judul lagunya? Banyak. Apa judulnya ya? Setiap hari ganti-ganti. Ya, tapi kan nyanyi lagunya kan sama kan? Yang lagu pertama yang dinyanyiin sama adik-adik semua. Yang lagunya itu tentang anggota tubuh. Aduh. Hai teman-teman semua, mari kita belajar. Iya. Lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Judulnya itu nggak ada di liriknya. Aduh. Judulnya itu ada di papan warna biru yang dulunya adik-adik suka pegang kalau sebelum ibadah mulai di gereja Neoso. Di gereja kita pas lagi ibadah onsite. What? I don't remember. Udah lama. Udah 5.000 tahun. Ya ampun, Tuhan Yesus aja baru 2000 tahun. Masa kamu udah 5000? Oh iya. Gak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Gak ada yang tahu, kakak kasih tahu ya. Ya, Siap, ini lagunya paling bada best. Gak ada obatnya nih lagu. Judulnya adalah, tulis deh. Habis itu sama-sama baca ya. Luar biasa. Belum. Tuhan Yesus. Belum. Depannya apa Kak? Kasih tahu aja coba dulu. Itu judulnya pakai bahasa Inggris. Depannya Biar apa Kak? Kasih tahu. Biar keren. Depannya Kak. Kok semongko sih? Ngaco nih. Semongko. Siap. Tadinya depannya Kak ya? Nggak tahu. Siap. Apa itu? Kids. Ini bawahnya masih ada nih. Dit. Apa ayo? Kids value. Apa? Benar Kids value. Kids value, benar. Kids Dia nggak ada di chat, aku udah kasih tahu. Betul sekali, kids value. Teman-teman semua, mari kita belajar lakukan yang terbaik seperti yang Tuhan ajarkan. Lebih banyak mendengarkan, berbicara dengan sopan, menyenangkan hati Tuhan Yesus dan menyenangkan hati orang lain. Tanganmu untuk menolong dan mau saling berbagi. Hidup selalu dengan sukacita, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Teman-teman, sebentar kita akan memulai ibadah. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu. Sebentar, kami akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Happy Sunday. Duh, kok Kak Febri kemana ya? Kan jadwalnya dia WL. Kok Dustin tau nggak kemana? Kok Gevan tau nggak? Kira-kira adik-adik tau nggak? Sama nih Kak Christine juga nggak tahu. Sama-sama yuk kita panggil Kak Febri yuk. Siap ya? Kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kak Febri. Ya, nggak ada suaranya. Coba adik-adik kurang kencang kali. Sekali lagi ya. Kak Febri. Ada suaranya tuh. Kak Febri kemana ya? Hai, aku di sini. Hai, di sini di belakang. Kak Febri ngapain?
ini aku kan jadi di belakang layar, nggak di situ tahu. Ih, Kak Febri sekarang WL sama Kak Christine, ayo. Ah, nggak mau. Ah, udah situ aja sendiri. Adik-adik udah nungguin. Oh, udah. 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 Tada! Oke. Nah, tadi aku di belakang situ, soalnya kan Kak Esa nggak ada. Jadi tadi aku yang mau gantiin gitu. Ya, padahal adik-adik udah nungguin loh, Kak. Oh, udah. Karena adik-adik udah nungguin, ya udah. Kalau gitu kakak di sini aja temenin Kak Kristi. Oke, berarti kita waktunya untuk memuji Tuhan. Nah, lagu kali ini nanti adik-adik harus gaya. Wow, sama kayak kita nih ya, kayak udah ada bunga-bunga di kepala. Tadi habis petik ya. Oh, petik bunga ya, Kak. depan kantor gereja. Satu-satu ya, Kak. Karena kita mau bergaya dan berani tampil beda, karena kita memiliki siapa? Tuhan Yesus. Siap untuk bernyanyi? Siap untuk bernyanyi? Siap. Oke. Yuk kita nyanyi buat Tuhan. Kita katakan taat. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri apa ya? Ku berdiri sebagai pemenang. Aku gaya. Aku berani tampil beda. Oke, lanjut deh ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Wah, Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Gaya. berani tampil beda. Ya lagi, aku berani. Aku Gaya bebas. berani tampil beda. Lagi aku. Gaya unik. Aku berani tampil beda. Luar biasa semua tadi gerakannya kese-kese, ada yang carang ada yang tis gitu. Iya betul. Ada gaya swag juga kayaknya, Kak. Iya, ada gaya lumba-lumba. Kayaknya nggak ada. Karena kita udah memuji Tuhan. Dan kita mau ngapain ya? Mau udahan ya? Belum, Oh, Kak, belum. Kita masih mau memuji Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Ini minggu keberapa ya? 1, 2, 3. Tahu nggak kak? Nggak tahu, kakaknya bingung. Minggu kak? 4. Berarti hari ini terakhir kita belajar dari tema kita. Kira-kira kakaknya bakal ajarin apa ya? Atau adik-adik masih inget gak yang minggu kemarin apa yang dipelajarin? Nah, kalau adik-adik lupa, nanti kita dengerin bareng-bareng. Dan sekarang kita mau nyanyi satu lagu. Lagunya FS ini. Kita menyanyi lagu Sempurna dan Mulia. Kalau adik-adik gak tahu, kayak kak aku kayaknya masih Belum hafal. Iya. Nah, nanti bahasa liriknya kita belajar lagunya bareng-bareng. Oke? Oke. Ya. Kita siapin hati kita mau nyanyi buat Tuhan. Kita katakan kadang ku tak mengerti. Kadang ku tak mengerti rancangan-Mu di hidupku. Namun satu yang ku percaya, tak mengecewakan. Di dalam-Mu ku percaya.
kita ulang lagi. Di dalam-Mu ku percaya, semua indah pada waktunya, berjalan di dalam kekuatan dan kebenaran-Mu. Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu, Tuhan. Genapi rencana-Mu di hidup. Sama-sama kita katakan Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu, Tuhan. Genapi rencana-Mu di kita hidup. sama-sama angkat tangan kita. Engkau yang telah memilih hidupku, menjadikanku sempurna dan mulia, berjalan dalam kehendak-Mu, Tuhan. Genapi rencana-Mu di hidupku. Genapi rencana-Mu di hidupku. Genapi rencana-Mu di hidupku. Halo, hai teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami menjadi anak yang taat seperti Samuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Happy Sunday teman-teman. God bless you. Hai Abasi Kids, wah nggak kerasa ya, udah minggu keempat, minggu terakhir di bulan Juni. Udah 3 minggu kita belajar tentang apa ya adik-adik? Tentang keyakinan. Kakak Hani mau nanya coba, keyakinan itu apa sih adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul sekali, keyakinan adalah belajar untuk melihat diri kamu sendiri seperti Tuhan melihat kamu. Hari ini Kakak Hani mau kita belajar tentang keyakinan juga adik-adik. Tapi ceritanya beda loh. Kira-kira cerita tentang siapa ya? Ceritanya diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46. Sebelumnya yang udah siap duduk yang manis? Telinganya dipasang? Udah dipasang ya. Maksudnya dibuka. Kunci mulutnya. Kita mau nonton video yang ini dulu ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." "Ya, baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat.
Nah, gimana adik-adik videonya? Luar biasa? Luar biasa. Firman Tuhan itu selalu luar biasa. Dari video tadi kita bisa lihat bahwa kita dapat memiliki keyakinan ketika kita mengingat betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa kuatnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seperti yang dilakukan Nabi Elia, adik-adik. Dia percaya sama Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan mau dia bilang ke bangsa Israel, ke mereka yang tadi yang gak percaya, dia lakukan gak? Lakukan, dia yakin dia punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, makanya dia punya keyakinan pada dirinya. Nah, dari bangsa Israel yang tadinya menyembah patung, menyembah Baal, gak percaya sama Tuhan, gak mau memuji nama Tuhan, tapi karena keyakinan Nabi Elia, karena kemampuan Nabi Elia, kemampuan Tuhan Yesus, tapi dibantu oleh Nabi Elia untuk memberitakan Injilnya kepada mereka akhirnya percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan di akhir video tadi mereka bersujud dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita yuk di Yeremia 32 ayat 17. Buka yuk Alkitabnya, Yeremia 32 ayat 17. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kita ulang ya adik-adik, Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Luar biasa ya adik-adik ya. Tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan dapat melakukan apapun itu dengan caranya Tuhan. Nah adik-adik, apapun itu dapat dilakukan oleh Tuhan. Seperti yang dilakukan Nabi Elia, berdoa minta api. Pas dia berdoa sama Tuhan Yesus kabulkan nggak? Kabulkan. Dia memberikan api supaya mereka semua melihat bahwa Tuhan yang dia harus sembah, Tuhan yang harus mereka puji, Tuhan yang harus mereka agungkan adalah Tuhan yang hebat. Padahal kalau dipikir-pikir nih adik-adik, nggak ada apa-apa. Misalnya kalian nih ya, lagi di padang gurun. Aduh Tuhan, tiba-tiba ada air dong ya di situ, ada air mancur. Mustahil gak adik-adik pikirannya? Di padang pasir gurun yang panas gitu. Enggak kan, gak mungkin ada. Terus misalnya kayak lagi mau di hutan. Terus adanya cuman kayu bakar, tapi kita gak punya ada korek api nih adik-adik. Tuhan Yesus tolong kirimin api dong. Tiba-tiba cuing. Mikir-mikir, mustahil gak? Mustahil kan adik-adik? Tapi seperti yang kita lihat di Nabi Elia tadi, tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Saat kita berdoa sama Tuhan, kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan Yesus dapat melakukannya, itu akan terjadi. Nah adik-adik, ada beberapa situasi atau keadaan yang terjadi dalam hidup adik-adik belakangan ini. Misalnya kalian tuh berpikir belakangan ini mustahil banget ya kak untuk balik ke normal, mustahil banget ya kita bisa gereja bareng lagi, kita tatap muka lagi, bisa ibadah bareng-bareng lagi, sekolah bareng-bareng lagi, bisa keluar tanpa masker, kayaknya mustahil banget gitu kak. Tapi ingat adik-adik, walaupun begitu, kita harus tetap percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus selalu memegang kendali atas semuanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat. Gak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kenapa Elia selalu punya keyakinan yang baik? Karena dia selalu percaya sama Tuhan. Dia yakin
ada kekuatan Tuhan Yesus dalam dirinya. Makanya dari itu, dari yang berapa nabi? 450 nabi sama tambah 400 nabi lagi kan? Dan semuanya itu bisa melihat kekuatan Tuhan yang sangat hebat. Karena dia yakin bahwa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan itu ada dalam dirinya. Dan semua orang percaya sama Tuhan Yesus. Kita dapat memilih untuk mempercaya Tuhan dan menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, siapa yang mau punya keyakinan seperti Nabi Elia? Siapa yang mau punya kekuatan yang hebat seperti Nabi Elia? Dengan cara apa? Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya dengan kehebatan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu Allah yang hebat, gak pernah ninggalin kita. Dan Tuhan, tiada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Ada mungkin banyak hal yang mustahil ya adik-adik dalam dunia ini, tapi itu akan Tuhan lakukan, akan Tuhan kerjakan dalam masa depan kita, karena di dalam Tuhan Yesus gak ada yang mustahil, apalagi dalam hidup kita ya. Kalau kita percaya sebagai anaknya, gak ada yang mustahil adik-adik. Nah, yuk yang mau percaya sama Tuhan Yesus, makin percaya, makin dirinya yakin lagi, makin membuat percaya diri lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami boleh belajar lagi tentang keyakinan. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan belajar yakin lagi pada diri kami Tuhan, bahwa kami melihat diri kami seperti Tuhan Yesus melihat diri kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti Nabi Elia yang yakin, percaya sama Tuhan Yesus dan dapat melakukan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bela Engkau, tetap tutup bungkus kehidupan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy Blessed Sunday adik-adik. Wah, firman Tuhannya luar biasa banget ya. Dan Kak Tessa sangat diberkati. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita sama-sama belajar punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan hal yang mustahil. Nah, supaya kita semakin yakin dan percaya, kakak mau ajak kalian semua untuk baca hafalan di bulan ini. Yuk kita buka kitab kita di Mazmur 27 ayat 13. Mazmur 27 ayat 13. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Adik-adik, baca sekali lagi yuk. Mazmur 27 ayat 13. Aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Nah, kakak juga mau ajak kalian untuk join di small group melalui Zoom jam 7 malam. Jam 7 malam. Jangan sampai lupa dan ketinggalan ya adik-adik. Kakak tunggu kehadiran kalian. Sampai ketemu di small group. Happy Sunday and God bless you. See you next week adik-adik.